العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berbicara tentang surat Al-Asr ini dengan ungkapan beliau, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjahnya kepada makhluknya, jin dan manusia, kecuali surat ini yaitu surat Al-Asr, lakafathum. Niscaya surat itu telah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujjahnya kepada umat manusia, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Dan itu jelas sekali dari makna yang terkandung di dalam ayat. Bagaimana Allah tetapkan di sana keimanan yang didahului oleh ilmu. Kemudian Allah tetapkan daruratnya untuk mengamalkan sebagai bentuk konsekuensi dari keimanan yang ada di dalam batin. Kemudian Allah perintahkan untuk mendakwahkan kepada keimanan tersebut dan pengamalan terhadapnya, dan juga wasiat-mewasiati untuk menetapi kesabaran dalam mempertahankan keimanan tersebut, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah pun kepada makhluknya kecuali surat tersebut, niscaya yang demikian itu telah cukup. Bermakna tegak hujjah Allah, tidak ada lagi alasan bagi makhluknya untuk beralasan bahwasanya hujjah itu belum tegak, bahwasanya mereka tidak tahu menahu tentang apa yang diwajibkan kepada mereka. Lantas bagaimana jika kenyataan yang ada menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjahnya dengan berbagai macam ayat, baik itu ayat-ayat kauniyah berkaitan dengan alam semesta dan perwujudan segala yang wujud di alam semesta. Ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta dan keesaan Allah dalam hak ibadah. Ditambah lagi ayat-ayat syar'iyyahnya, sekian ayat. Bahkan Al-Quran turun, seluruh isinya adalah tauhid, perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kekufuran. Ini menunjukkan bahwa hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak, telah sangat mencukupi. Jika satu surat ini saja telah cukup bagi Allah untuk menegakkan hujjahnya, dan tidak ada lagi alasan dari makhluk jin dan manusia untuk beralasan bahwasanya mereka tidak tahu menahu akan apa yang diwajibkan kepada mereka. Naam, maka bagaimana apabila hujjah itu telah begitu melimpah ruahnya? Maka lebih-lebih lagi, naam, telah sangat mencukupi bagi makhluknya. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan sebuah judul bab di dalam sahihnya, bab ilmu sebelum ucapan dan amalan. Wajibnya untuk berilmu sebelum ucapan dan amalan. Dan sebesar-besar dan seinti-inti ucapan dan amalan adalah la ilaha illallah dan pengamalan terhadapnya. Maka ilmu yang paling utama dan inti adalah mengilmui tentang konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah dan tuntutan pengamalan atas kalimat syahadat tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil bahwasanya wajibnya membangun ucapan dan amalan di atas dasar ilmu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, cari tahu, tanyakan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Baru setelah itu istaghfir li dzambik. Minta ampunlah kepada Allah atas segala dosa-dosamu. Sisi pendalilan dari ayat ini disebutkan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Bagaimana Allah mengawali perintahnya untuk berilmu, untuk membangun pengetahuan di atas ilmu,
sebelum al-qaul dan amal, sebelum pengucapan dan pengamalan. Karena istighfar itu dengan lisan diucapkan. Naam, dan dia juga termasuk pengamalan. Naam. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim berkata dalam catatan kakinya nomor 1, Asy-Syafi'i, dia adalah Muhammad bin Idris Al-Qurashi, Al-Imam Syahir, Al-Mutawaffa sanata 40 wa 200 rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i, nama beliau Muhammad ibn Idris Al-Qurashi, beliau dari Quraisy, imam yang masyhur, meninggal pada tahun 204 Hijriyah rahimahullah. Kemudian Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah memberikan catatan pinggir terhadap ucapan Asy-Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah pun kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr tersebut, niscaya yang demikian telah mencukupi mereka. Kenapa begitu? Li'idhami sya'niha, karena agungnya perkara dari surat tersebut. Ma'a ghayati ikhtisariha, bersamaan dengan ringkasnya surat tersebut, bersamaan dengan pendeknya surat tersebut. Lau fakkara an-nasu fiha lakafathum, seandainya manusia itu merenungi, memikirkan, mentadaburi apa yang terkandung dalam surat Al-Asr, niscaya yang demikian itu mencukupi mereka. Kenapa begitu? Li jam'iha lil khairi bihadafirihi, karena surat tersebut mencakup segala jenis kebaikan secara menyeluruh. Iman, dan sebelum itu ilmu, iman, amal, dakwah, sabar. Naam, seluruh kebaikan meliputinya. Fa innaha dalat 'ala al-'ilmi wal 'amali wad da'wati ila al-haqqi was-sabri 'ala al-adafi. Karena surat Al-Asr tersebut menunjukkan kepada ilmu dan amal serta seruan berdakwah, menyeru kepada al-haq, dan al-haq termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Yang demikian itulah Allah Rabb kalian, al-haq. Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali ad-dhalal. Ma siwallahi batil. Apa saja yang selain Allah yang diibadahi maka dia batil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Luqman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu bahwasanya Allah itulah al-haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan bahwasanya apa saja yang diibadahi, didoai selain Allah, maka dia adalah batil. Wa anallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah itu al-ali yang maha tinggi dan al-kabir yang maha besar. Maka al-haqqu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Wa da'watu ilal haqqi ay da'wah ila Allah, ila tauhidillah bi jami'i anwa'ihi. Berdakwah menyerukan kepada tauhid dengan seluruh macamnya, tauhid ar-rububiyah, wa tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma' wa sifat. Na'am. Ada wa makna ad-da'wah ila al-haq. Dan al-haq juga bermakna diddul batil, ai ismul jins. Segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk padanya seluruh jenis ibadah, al-haq. Dan yang paling utama dan paling agung at-tauhid. Hada huwal haq, a'zamul haq, seagung-agung dan sebesar-besar al-haq. Naam. Wa tawasaw bil haq, ay bitauhid. Wa sabr 'alal adafih, dan bersabar di atas segala gangguan padanya. Ai dalam seruannya menyeru kepada al-haq. La ilaha illallah. Karena seluruh nabi dan rasul itu mendapat gangguan dan permusuhan dari kaumnya karena satu sebab, yaitu dakwah ilal haq. Karena mereka mendakwahkan al-haq. Karena al-haq itu wahid, maka konsekuensinya menafikan segala yang diagungkan dan disembah oleh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari dakwah kepada al-haq, menyeru untuk menghambakan diri hanya kepada Allah
dan menyeru untuk berpegang dengan tauhid dan menjauhi kesyirikan, konsekuensinya adalah menafikan segala apa yang selain al-haq tersebut. Maka dari situ para nabi dan rasul mendapatkan gangguan dan permusuhan dari kaumnya. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Disitulah letak ujiannya. Ma min rajulin yad'u bimithli ma anta fihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang berdakwah semisal apa yang ada pada engkau, semisal apa yang engkau dakwahkan, kecuali pasti dia mendapatkan gangguan dan permusuhan. Makanya sabar, as-sabr 'alal adha fihi. Kalau mau nyaman, ya sudah, dakwah saja di atas kepura-puraan. Wasabru 'alal adha fihi, bersabar di atas gangguan terhadap berpegang teguh kepada al-haq. Fatadhamanat jami'a maratibil kamalil insani. Jadi surat tersebut, surat Al-Asr, terkandung padanya seluruh tahapan dan tingkat kesempurnaan kehidupan manusia, kesempurnaan manusiawi seorang manusia. Hidup di atas ilmu, ilmu terhadap hak Allah yang paling asasi, di atas keimanan, di atas ketaatan kepadanya. Naam, di atas seruan untuk kembali kepadanya, berdakwah, menyuruh kepada at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah, dan saling mewasiati kepada kesabaran. Dan hal tersebut menunjukkan pentingnya seorang ahli tauhid untuk bersatu padu, saling mengokohkan, saling menguatkan, saling melakukan pembelaan, tawasau bis sabr, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Fa hiya haqiqatun bi an yuqala fiha ma qalahu hadzal imamul jalil. Maka surat Al-Asr ini secara hak, secara sebenar-benarnya pantas untuk dikatakan tentang surat Al-Asr ini sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh imam yang mulia tersebut, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana dengan kedalaman pemahaman beliau dan fikih beliau terhadap ayat, beliau bisa mengeluarkan kesimpulan ini. Seandainya Allah tidak turunkan satu hujah pun kepada makhluknya, kecuali surat ini cukup. Dalam artian cukup bagi Allah itu untuk menegakkan hujahnya. Tidak ada alasan lagi. Wa qala Syekhul Islam huwa kama qala. Ditambahkan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwa kama qala. Yang demikian itu sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya Syekhul Islam menyetujui, sependapat dengan istimbat, kesimpulan yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Fa inna Allah akhbara anna jami'an nasi khasiruna illa man kana fi nafsihi mu'minan salihah. Karena sesungguhnya Allah mengkabarkan bahwasanya seluruh manusia ini dalam kerugian. Semuanya merugi. Kecuali siapa saja yang dalam dirinya itu ada keimanan dan kesolehan. Mu'minan salihan. Maknanya telah mentahqiq kamalul iman al-wajib. Dia bukan sekedar mukmin, memiliki aslul iman, bahkan dia sempurnakan aslul imannya dengan kesalehan, amalan-amalan saleh. Maka disebutkan di situ illal ladzina amanu, dia punya aslul iman. Kemudian disempurnakan, ditingkatkan aslul iman itu wa amilu salihat, dengan amalan-amalan saleh yang menyempurnakan aslul iman. Setelah dia mengamalkan kadar wajib dari keimanan, yaitu salah satunya adalah amalan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, memiliki aslul iman. Dia telah yakini dalam hatinya, dia telah syahadatkan, dan dia telah amalkan kadar yang tidak bisa tidak. Setelah itu semua terwujud, i'tiqad, keyakinan, qaul, ucapan, amalan yang menggenapkan aslul iman dia sempurnakan dengan wa amilu salihan. Amalan-amalan yang sifatnya itu menyempurnakan kamalul iman al-wajib. Maka disebutkan di sini illa man kana fi nafsihi mu'minan salihan. Wa ma'a ghairihi musiyan bil haqqi musiyan bis sabr. Setelah dia sempurnakan itu pada dirinya, dia tidak cukupkan yang demikian. Bahkan kepada yang selain dirinya, dia mewasiatkan untuk menetapi al-haq itu tadi. Menyeru kepada
tauhid. Naam, menyeru kepada keimanan, menyeru kepada Islam. Musiyan bis sabr, dan mewasiatkan untuk bersabar di atasnya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, huwa Muhammad ibnu Ismail. Al-Bukhari Muhammad ibnu Ismail Jabalul Hifdz. Ini level tertinggi dari level-level ahli hadis. Jabalul Hifdz, atau di atasnya ada Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam hadis, seperti Syu'bah bin al-Hajjaj, seperti Sufyan ats-Tsauri. Amirul Mukminin fil hadis. Al-Bukhari Jabalul Hifdz, gunungnya hifdz, karena kuat dan kokohnya hafalan Al-Bukhari. Sahibus sahih alladhi huwa asahhul kutubi ba'da kitabillah. Al-Imam Al-Bukhari ma'ruf penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, yang itu adalah kitab yang paling sahih yang ditulis setelah Al-Qur'anul Karim, fi ijma'i al-ulama, berdasarkan ijma' para ulama. Al-mutawaffa sanata 256 rahimahullah. Beliau meninggal di tahun 256 Hijriyah. Tarjama rahimahullah bil bada'ah bil ilm. Beliau letakkan sebuah judul bab di dalam kitabnya. Salah satu judulnya adalah Babu al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan amalan. Beliau awali dengan ilmu. Lianna ta'allum al-ilmi al-fardhi muqaddamun 'ala al-qauli wal amal. Dikarenakan mempelajari ilmu al-fard, ilmu yang sifatnya fardu, ay fardu ain, dan sefardu-fardu amalan faraid, sefardu-fardu amalan fardu adalah tauhid. Kalau begitu, mengilmui tentang at-tauhid merupakan perkara yang asasi dan tidak bisa diganggu-gugat. Lianna ta'allum al-ilmi al-fardi muqaddamun 'ala al-qaul wal 'amal. Karena mempelajari ilmu yang sifatnya fardu itu lebih didahulukan dibandingkan ucapan dan amalan. Di mana seagung-agung ucapan adalah syahadat, dan syahadat tidaklah sah kecuali dibangun di atas ilmu. Kadar minimal sahnya syahadat adalah dibangun di atas ilmu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya segala apa yang diibadahi selain Allah maka batil. Inilah makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Sesederhana itu, yang tidak bisa bahasa Arab diterjemahkan. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah. Ini standar minimal sahnya syahadat. Jadi sebelum seseorang itu mengikrarkan syahadat, maka dia harus dahului pengetahuan terhadap makna dari syahadat itu sendiri. Wal amal, dan juga pengamalan, realisasi tuntutan dari la ilaha illallah, punya konsekuensi, punya tuntutan. Naam. Apa tuntutannya? Tunggalkan Allah dalam ibadah, tunggalkan Allah sebagai zat yang disembah, dan nafikan segala jenis kesyirikan darinya. Inilah pengamalan terhadap rukun penafian dan rukun isbat dalam kalimat la ilaha illallah. Ini standar dasarnya. Dan itu semua harus didahului di atas ilmu. Wadzalika, kenapa yang demikian itu ilmu harus lebih didahulukan dibandingkan syahadat, ucapan dan pengamalan? Yang demikian itu anna qaulal mar'i wa amalahu la yasihhu illa idza sudira an ilmin. Karena ucapan seseorang dan inti dari ucapan dan seagung-agung, seutama-utama ucapan adalah ucapan la ilaha illallah, syahadat. Syahadat seseorang dan amalan dia terhadap syahadat itu sendiri tidaklah sah kecuali apabila didasari di atas ilmu. Jadi kalimat la ilaha illallah punya syarat-syarat dan dua rukun. Rukunnya adalah nafi, menafikan segala keberhakan untuk disembah dan diibadahi. Kemudian isbat, menetapkan keberhakan untuk diibadahi dan disembahnya untuk Allah. Nafi dan isbat. La ilaha illallah. Kemudian syarat-syarat dari la ilaha illallah. La ilaha illallah punya syarat, dan syarat itu yalzam min adamihil adam.
syarat adalah sesuatu yang melazimkan ketidakadaannya itu tidak ada. Wala yalzam min wujudihil wujud wala adam li dzatihi. Tidak pula melazimkan keberadaan syarat itu wujud dari sesuatu atau ketidakadaan sesuatu tersebut secara asalnya. Ini makna syarat. Salah satu dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Pengetahuan dan ilmu berkaitan dengan makna dan tuntutannya. Tuntutan kalimat la ilaha illallah. Ketidakadaan ilmu berkaitan dengan la ilaha illallah melazimkan ketidakadaan la ilaha illallah. Tapi keberadaan ilmu tidak melazimkan adanya la ilaha illallah. Kal Yahud. Al-Yahud tahu na'am bahwasanya la ilaha illallah. Al-Yahud tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, penutup para nabi, tahu. Naam. Mereka kenali nabi itu seperti mengenali anak-anak mereka sendiri dengan sifatnya, karakternya. Kenal betul, tapi mereka tidak wujudkan itu dalam ucapan dan amalan. Ini tidak bermanfaat ilmunya mereka. Illa idza sudira an ilmin. Tidak sah ucapan seseorang dalam hal ini syahadat, yang tertingginya adalah syahadat. Dan tidak sah pula amalannya, amalan berkaitan dengan amalan-amalan keimanan, tidak sah kecuali didasari di atas ilmu. Dan perkara yang mengherankan di sisi Murji'ah kontemporer belakangan ini, mereka katakan sah ucapan dan amalan itu idza sudira an jahlin. Sah ucapan dan amalan itu, syahadat dalam hal ini, sah apabila didasari di atas kejahilan. Bermakna jahil terhadap tauhid adalah tauhid. Jahil terhadap tauhid adalah tauhid di sisi mereka. Wa fil hadithi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami. Sementara setiap perintah itu dibangun di atas ilmu, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa qad qil, dan sungguh telah dikatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap siapa saja yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalan-amalan dia itu tertolak dan tidak diterima. Wa hal tumkinu ibadatullahi allati hiya haqquhu ala khalqihi wa khalaqahum laha illa bil ilmi. Dan tidak mungkin peribadatan kepada Allah yang itu adalah haknya Allah atas seluruh hambanya, dan yang itu adalah satu-satunya alasan Allah menciptakan makhluknya, yaitu dalam rangka agar merealisasikan al-ubudiyah, ibadah itu kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah, mentauhidkan aku. Tidaklah mungkin ibadah itu tadi, tauhid itu dibangun kecuali di atas ilmu. Makanya dari sini dengan pendalilan iltizam, semua perintah dan semua larangan dan perkara-perkara berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah, adalah dalil akan wajibnya untuk berilmu, membangunnya di atas dasar ilmu. Tidak sah kecuali dengannya pada permasalahan-permasalahan yang bersifat fundamental, asasi, berkaitan dengan tauhid kepada Allah, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu hadis tentang pertanyaan di alam kubur. Wa ma yudrik, dari mana kamu tahu? Sami'tun nasa yaquluna hadza faqultuhu, aku mendengar manusia mengatakan seperti itu, maka aku pun mengatakan yang semisalnya. Nah, taklid dalam bab ini, dia tidak bangun ucapan dan amalan dia di atas ilmu, maka tertolak, mardud. Naam, mardudun, tertolak. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibni Qasim rahimahullah memberikan catatan terhadap ayat di surat Muhammad. Istadalla al-musannif rahimahullah bihadhihi al-ayatil karimah ala wujubil bada'ati bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
berdalil dengan ayat yang mulia ini di surat Muhammad ayat yang ke-19. Beliau berdalil akan wajibnya mengawali segala sesuatunya itu dari ucapan dan amalan berdasarkan dengan ilmu, mengawalinya di atas ilmu, di atas pengetahuan. Kama stadalla biha Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana Al-Bukhari juga berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum bersyahadat, dia harus tahu konsekuensi dan makna syahadat. Sebelum dia amalkan itu, dia harus tahu tuntutan konsekuensinya. Dia harus ilmui bagaimana caranya dia beribadah kepada Allah. Ala sihhati ma tarjama bih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil sebagaimana pendalilan Al-Bukhari terhadap apa yang telah beliau letakkan sebagai tarjamah atau judul bab di salah satu kitab beliau, di salah satu bahasan di dalam kitab beliau. Wadzalika, yang demikian itu, kenapa ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan amalan? Anallaha ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi amrain. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Apa itu? Bil ilmi tsummal amal. Dengan ilmu kemudian dengan amalan. Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Al-ilmu dan amal. Dari sinilah datang penafsiran ayat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Huwallazi, dialah Allah yang telah mengutus, arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bi amrain bil huda wa dinil haqq. Al-huda ditafsirkan oleh para ahli tafsir al-ilmu. Wa dinil haq ditafsirkan oleh para ahli tafsir sebagai amal. Jadi inti dakwahnya Nabi yaitu diutus dengan dua perkara. Al-ilmu, membangun keilmuan dan pengetahuan terhadap keyakinannya atas keimanan kepada Allah dan tauhid kepada Allah. Wa dinil haq, kemudian merealisasikannya dalam wujud amalan lahiriah nyata, menerapkan ilmu tadi, at-tauhid. Apa salah satu hikmahnya? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah tampakkan ilmu dan amal itu tadi, yang dalam hal ini adalah at-tauhid dan Islam, agar Allah tampakkan ilmu dan amal, ad-din Islam, tauhid, mengalahkan seluruh agama yang ada, seluruh keyakinan yang ada, yang dibangun di atas kebatilan. Liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ini mengisyaratkan akan hasungan dan kewajiban untuk idharuddin, menampakkan agama, menampakkan syiar-syiar agama. Naam, kebanggaan kita. Syiar-syiar, simbol-simbol agama itu kebanggaan. Mengagungkannya, menampakkannya, menonjolkannya. Naam, simbolik Islam dan keagamaan itu termasuk wujud pengamalan terhadap ketakwaan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu munculnya dari dasar ketakwaan hati. Jadi Nabi SAW diutus dengan dua perkara ini, al-ilmu, tauhid dengan segala konsekuensinya, na'am, tsummal amal, kemudian mengamalkan at-tauhid dengan segala konsekuensinya yang ada. Wal mabdu'u bihi al-ilmu. Sementara yang diawali dalam bahasan ini di dalam ayat surat Muhammad ayat yang ke-19, yang pertama kali dibahas adalah al-ilmu. Fi qawlihi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmui, cari tahu, tanyakan, pelajari, baca, dengarkan, lihat. Tsumma aqabahu bil amali fi qawli wastaghfir li dzambik. Kemudian Allah susulkan setelah penyebutan ilmu dengan penyebutan amalan. Wastaghfir li dzambik, beristighfarlah kalian terhadap seluruh dosa-dosa kalian. Isyarat bahwasanya bagaimanapun seorang hamba itu berupaya
Naam, untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah bisa untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, naam, dengan sempurna. Maka dari itu, istighfar li dzambik. Beristighfarlah, minta ampun terhadap dosa-dosa kalian. Bermakna seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah. Pasti akan menyertainya dosa, kekurangan. Dan yang demikian itu hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar Allah menampakkan sifat dan athar dari nama Allah Al-Ghafur. Allah Al-Ghafur memiliki sifat dzu al-maghfirah, Maha mengampuni. Sudah pasti berarti athar hukumnya Allah mengampuni hamba-hambanya. Maknanya berarti sudah pasti ada yang berdosa. Naam. Dan dosa yang diampuni adalah dosa yang selain kesyirikan. Fadalla ala anna martabatal ilmi muqaddamatun ala martabatil amal. Maka ini semua menunjukkan ayat ini bahwasanya level tahapan ilmu itu lebih didahulukan dibanding level tahapan amal. Bangun dulu keilmuan sebelum beramal. Jadi amalan itu di atas ilmu, dapat dipertanggungjawabkan. Makanya malaikat menanyakan, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu? Orang mukmin mengatakan qara'tul Qur'an, na'am, fasaddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an maka aku benarkan isinya. Na'am, aku amalkan. Ditanya landasan dasar pijakan kamu menjawab itu apa? Wa anal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu adalah syarat sahnya ucapan dan amalan. Dan bahasan ucapan dan amalan di sini adalah la ilaha illallah. Melazimkan ketidakadaan. Jadi agama ini agama ilmu. Makanya batil orang yang menyatakan bahwasanya tauhid itu sah walaupun tanpa didasari di atas ilmu. Gak cukup di situ. Naam. Kesyirikan itu diberi uzur jika didasari di atas kejahilan, ketidakadaan ilmu. Jadi di sisi mereka, ketidakadaan ilmu ditambah dikombo dengan kesyirikan adalah tauhid. Jelas. Ilmu itu syarat bagi sahnya syahadat. Seandainya syahadat tidak dibangun di atas ilmu dan tanpa ada kesyirikan padanya, itu saja tidak menjadikan tauhid itu menjadi sah. Bagaimana jika kemudian dikombo ditambah di atas itu semua ketidakadaan ilmu, adanya kesyirikan? Berarti kegelapan di atas kegelapan. Makanya As-San'ani rahimahullah di dalam Tadhhirul I'tiqad mengatakan bahwasanya para penyembah kubur yang jahil itu, mereka itu hakikatnya adalah kafir, kuffar. Naam. Mereka hakikatnya adalah kuffar dengan kekafiran yang sifatnya asli. Mereka bukan murtad. Sejak awalnya mereka itu belum pernah masuk ke dalam Islam. Islam yang ada pada mereka hanya status sosial saja, dakwaan dan pengakuan. Tidak dibangun di atas ilmu. Seandainya tidak terjadi kesyirikan padanya, tidak sah tauhid tanpa ilmu. Apalagi ditambah dengan ketidakadaan ilmu itu kesyirikan akbar, pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Naam. Jadi dari sini menjadi jelas bahwa saya seruan dan dakwaan sahnya naam at-tauhid bersamaan dengan adanya kesyirikan yang dilakukan di atas kejahilan. Ini adalah pendapat yang batil dan sesat. Tidak boleh orang-orang seperti ini diambil ilmu darinya. Salat di belakangnya saja tidak boleh, haram difatwakan oleh para ulama. Bagaimana untuk kemudian mau diambil ilmunya? Salat yang itu adalah perkara yang besar dalam syariat, tidak boleh salat di belakangnya. Bagaimana kemudian dihasung umat untuk bermudah-mudahan mengambil ilmu dari mereka? Wa anal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal fala yu'tabarani illa bih. Jadi ucapan dan amalan, dan inti dalam hal ini yang paling besarnya adalah syahadat la ilaha illallah dan pengamalan terhadapnya tidak teranggap kecuali dengannya. Naam. Apa kadar ilmu di sini, Rahmat? Kadar ilmu yang wajib.
yang tidak sah syahadat kecuali dengannya. Kadar minimalnya. Mengetahui maknanya. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sudah selesai. Amalkan, tinggal. Tahu maknanya, ikrarkan dengan syahadat dengan lisanmu, amalkan. Selesai, semudah itu. Fala yu'tabarani illa bih fa huwa muqaddamun alaihima. Jadi ilmu mendahului keduanya, ucapan dan amalan. Kenapa begitu? Li'annahu dikarenakan ilmu itu musahhihun niyyah. Ilmu itu adalah kunci bagi sahnya sebuah niat. Dalam hal ini ikhlas. Keikhlasan di dalam hati, niat itu tempatnya di hati. Keyakinan di dalam hati itu tidak sah kecuali didahului oleh ilmu. Kuncinya adalah ilmu. Sementara niat, keikhlasan itu musahhihati lil amal. Dia adalah kunci bagi keabsahannya sebuah amal. Li'annahu musahhihun niyyah, karena ilmu itu syarat bagi keabsahan niat, amalan hati, i'tiqad hati, keyakinan hati, keimanan hati. Nah, dan apa yang ada di dalam hati, keimanan batin itu adalah syarat sah untuk keimanan yang sifatnya lahiriah, yaitu amalan. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah mengawali dengan menyebutkan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Qala Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, haitsu qala fa'lam annahu la ilaha illallah thumma qala wastaghfir li dzambik la yabda'u illa bil ahammi fal aham. Lihat bagaimana Allah di dalam ayat yang ke-19 di surat Muhammad tidak memulai kecuali dengan yang paling penting, yaitu ilmu. Kemudian setelahnya yang paling penting, yaitu amal. Semuanya paling penting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ibda'u, mulai kalian pada segala sesuatunya itu bima bada Allahu bih, sesuai dengan apa yang Allah telah mengawali dengannya. Naam, baik. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Naam, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apabila ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi yang telah kita jalani selama ini, bisa ditanyakan kepada admin. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.